kalau Yesus Kristus atau Nabi Isa dijadikan Tuhan, kami akan gempur terus. Iya. Kan itulah kira-kira. Jadi dia berani panggil saya kakak, saya panggil dia adik. Karena pikiran kita sama. Hai saudaraku Kristen dan Katolik di Republik Indonesia, engkau tidak akan pernah punya masalah dengan orang Islam, tidak akan pernah punya masalah, sedikit pun tidak akan pernah punya masalah. Kalau berhenti jadikan Nabi kami sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Udah. Selesai. Saudara dikasih Tuhan. Ustadz Kainama berkata begini, hai saudara-saudaraku Kristen dan Katolik di Republik Indonesia, engkau tidak akan pernah punya masalah sedikit pun dengan orang Islam. Kalau berhenti atau stop, jadikan Nabi kami sebagai Tuhan. Kalau kita melihat rentetan penjelasan dari Aristo, berarti Nabi yang dimaksud di sini karena pikiran mereka sama adalah Nabi Isa. Tidak mungkin lari kemana-mana. Dan Aristo menyamakan Nabi Isa dengan Yesus. Ustadz Kainama memberikan konfirmasi. Tidak akan pernah punya masalah sedikit pun dengan orang Islam kalau orang-orang Kristen dan Katolik berhenti atau stop jadikan Yesus atau Isa sebagai Tuhan. Saya mau bertanya kepada Ustadz Kainama, apa maksud dan tujuan dari ungkapan Anda ini, Pak? Apakah ini berupa sebuah pressure, tekanan, atau apa? Saya tidak mau menyimpulkan. Engkau tidak akan pernah punya masalah sedikit pun dengan orang Islam. Kalau berhenti jadikan Nabi kami sebagai Tuhan. Apakah ini sebuah tekanan? Akan ada masalah kalau kami tetap mempercayai Yesus sebagai Tuhan? Apakah itu maksud Anda? Silakan Anda yang menjawab. Saya sudah jelaskan tadi, Yesus dengan Isa dua sosok pribadi yang berbeda. Berbeda sama sekali. Oleh karena itu, saya mau tegaskan, jauh sebelum istilah atau sebutan Kristen muncul, untuk pertama kali di Antioquia, Kisah Para Rasul 11:26. Yesus itu telah dinyatakan di dalam Alkitab sebagai Tuhan. Apa buktinya? Lukas 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi bukan orang Kristen yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Tapi dari sejak lahirnya pun, informasi berita yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala yang ada di padang Efrata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sejak kelahiran Yesus belum ada muncul istilah sebutan Kristen. Yesus itu sudah dinyatakan sebagai Tuhan dan Kristus. Berikutnya, Yohanes 13 ayat 13-14. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ini pernyataan yang secara
eksplisit, jelas, terang benderang, tanpa ada ambigu, tanpa ada kebingungan, tanpa ada keraguan, kebimbangan sama sekali. Yesus membenarkan penyebutan atau pengakuan murid-murid bahwa Dia adalah Tuhan. Kurang apa lagi? Yesus mengaku dirinya Tuhan. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara, bukan orang-orang Kristen menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Apa pangkat, apa otoritas dan kuasa, apa power, hak orang Kristen menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Tidak pernah. Itu fitnah yang kejam. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kami orang Kristen tidak pernah menjadikan atau mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Yang benar adalah Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi kami orang-orang Kristen tidak punya otoritas menjadikan atau membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Tetapi Allah sendirilah yang punya kekuasaan melimpah kuasakan kuasa itu kepada Yesus sebagai Tuhan. Itu sebabnya pengertian Tuhan bagi Yesus merujuk kepada gelar jabatan kepenguasaan sebagai Tuhan. Matius 28 ayat 18 jelas berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Segala kuasa berarti ketuhanan, kepenguasaan diberikan oleh Allah yang disapa dengan Bapa kepada Yesus dalam eksistensi keberadaannya sebagai manusia. Jadi bukan orang-orang Kristen yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan, tidak ada itu. Tapi Allah sendiri yang membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Saya ulangi kembali. Jauh sebelum istilah sebutan Kristen muncul, Yesus telah dinyatakan dalam Alkitab sebagai Tuhan, pemimpin, raja, penguasa, Gusti, junjungan, Rob, Kurios, Lord. Kalau saudara-saudaraku nanti ngeles berkata, hei Pak Pendeta, Yohanes 13 ayat 13, di situ sebenarnya artinya bukan Tuhan tetapi Tuan. Terserah, mau diartikan Tuhan maupun diartikan Tuhan sama saja. Yang jelas Yesus adalah Tuhan, Tuhan, penguasa atas sorga dan bumi. Tidak ada sosok manusia yang pernah hidup dalam sejarah dunia ini punya otoritas dan kepenguasaan atas sorga dan bumi selain daripada Yesus. Berikutnya, engkau tidak akan pernah punya masalah sedikit pun dengan orang Islam kalau berhenti jadikan Nabi kami sebagai Tuhan. Saya mau kasih tahu untuk Ustadz Kainama yang terhormat. Kami tidak pernah sekalipun dari sejak gereja berdiri abad pertama sampai saat ini menjadikan nabimu yaitu Nabi Isa sebagai Tuhan.
Gak pernah. Yang kami yakini, yang kami percayai melalui ajaran Alkitab, Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu yang benar. Tapi Nabi Isa tidak pernah kami jadikan sebagai Tuhan. Jadi tidak usah suruh-suruh kami stop atau berhenti jadikan Nabi kami sebagai Tuhan. Jawabannya jelas, eksplisit, terang benderang. Kami orang-orang Kristen maupun Katolik tidak pernah menjadikan Isa sebagai Tuhan. Lagi pula, kalau Ustadz Kainama meyakini, mempercayai sebagai agama akal, agama logika, agama rasio. Sebelum abad ke-6, abad ke-7, di mana munculnya Islam atau Muslim, orang-orang Kristen sejak abad pertama sampai abad ke-6 sudah mengakui, mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Bukan karena datangnya abad ke-6, abad ke-7 baru kami mengakui, mempercayai Yesus Tuhan. Yang benar adalah sejak kelahirannya Yesus itu sudah menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa.